Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga siang ini bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap 1 minggu sekali, yaitu pada setiap hari Kamis. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita hari ini, mempertebal rasa cinta. Maksudnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami tanyakan misalnya Bapak Ibu ya, siapa yang lebih dahulu mencintai Allah? Apakah kita yang mencintai Allah lebih dahulu atau Allah yang mencintai kita lebih dulu? Kira-kira yang mana? Kita dahulu yang mencintai Allah atau Allah dulu yang mencintai kita? Kita dululah. Nah, sebenarnya mohon maaf, yang lebih dahulu mencintai kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan ya. Pertama, secara fisik aja dulu. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman yang tepat. Mungkin kita berangan-angan misalnya menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam, mungkin. Tapi waktu kita hidup di zaman Nabi Musa, belum tentu menjadi pengikut Nabi Musa. Bisa saja menjadi pengikut Firaun. Demikian juga kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, bisa jadi mungkin kita tidak pengikut Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi kita menjadi pengikut Abu Jahal dan teman-temannya. Jadi kita hidup ini, sekarang ini, di zaman ini, dihidupkan oleh Allah pada zaman yang tepat, sehingga kita menjadi seorang muslim. Kemudian yang kedua, kita hidup di zaman yang lebih mudah dibandingkan ini kita bahari. Jujurlah, bahari itu kalaunya di kampung itu orang yang berisi sepeda motor itu sebuah dua buah aja. Apalagi mesin mobil kada ada dulu itu di kampung kan, di kecamatan pun kada ada orang punya mobil. Nah sekarang anak-anak sekolah sudah pakai sepeda motor. Jarang orang yang tidak pakai sepeda motor. Sudah ada pesawat, sudah ada handphone, bahkan hampir semua orang memiliki handphone di tangannya. Nah, demikian juga kesehatan. Kita dihidupkan di zaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan yang mudah. Kalau dulu misal di zaman kai-kai kita dulu itu, kalau matanya rabun, ya sudah rabunlah sudah. Rasanya tidak ada istilah operasi katarak kalau dulu itu kada ada, Bang. Nah, sekarang sudah ada. Jadi kita hidup di zaman yang mudah.
Demikian juga dulu kisahnya, kayak dahulu itu kalau naik haji 6 bulan katanya, wujudlah. Kenapa jadi 6 bulan? Karena berangkatnya 3 bulan, pulangnya 3 bulan, dan di sana itu dari Jeddah ke Mekah, dari Jeddah ke Madinah itu naik unta. Kalau kita sekarang naik pesawat, naik bis. Kalau dulu naik kapal laut, naik unta. Ini suatu yang patut kita syukuri dari sisi fisik. Yang pertama tadi dihidupkan di zaman yang tepat, kemudian yang kedua adalah dihidupkan di zaman kemudahan teknologi dan kemudahan kesehatan secara fisik. Yang ketiga, kita bertempat tinggal di negeri yang nyaman dan aman. Ini suatu karunia juga dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah tempat yang kadang nyaman, ada suhunya ekstrim, kalau panas misalnya. Nah, itu kan di negeri Afrika itu kan. Kita sini kalau panas ya masih bisa ditoleransi kan. Kalau dingin masih bisa toleransi. Kalau di daerah yang suhunya itu berubah, di Madinah aja kalau dingin misalnya, dingin itu pun belum sampai lagi 5 derajat, belum sampai 0 derajat, sudah kedinginan kita. Di sini panas kada panas, dingin kada dingin, dan daerahnya nyaman, aman. Kita hidup di daerah yang aman, tidak daerah konflik. Ini menunjukkan betapa Allah itu cinta sayang kepada kita sebenarnya secara fisik. Coba kalau di daerah konflik, daerah Suriah misalnya, mungkin kita termasuk orang yang mengungsi mungkin. Atau di daerah Palestina sekarang mungkin termasuk orang yang mengungsi mungkin. Ini betapa sayangnya Allah kepada kita secara fisik. Cuma kadang-kadang kita ini tidak merasakan gitu nah. Sampai-sampai orang-orang Arab sana yang kalau datang ke Indonesia ini mereka mengatakan, wah ini Indonesianya seperti surga sudah gitu loh. Seperti surga, maksudnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di Arab mana ada mengalir sungai-sungai di bawahnya kan? Tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah-buahan yang banyak, bunga-bunga yang berkembang yang kita lihat bagus. Tidak ada di sana. Hujan kadang-kadang turun. Kalau di sana kalau hujan jarang, ya kan? Itu pun kalau hujan langsung banjir. Nah, yang lebih mengerikan kalau kita pikirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga kain ini abah mama muslim. Ini sesuatu yang patut kita syukuri, sangat kita syukuri. Bayangkan kalau misalnya kita ini dilahirkan di dalam keluarga yang kada muslim, kira-kira bisa jadi mualaf kada? Belum tentu belum tentu, ya ada. Karena kita sekarangnya buktinya ada kawan kita misalnya yang non muslim, adalah kita membawa masuk Islam. Mungkin seandainya kita itu non muslim, adalah kawan kita yang Islam membawa masuk Islam, belum tentu juga belum tentu mualaf. Nah, jadi kalau keluarga kita misalnya muslim, Nasrani misalnya, barangkali kita ini juga jadi Nasrani juga. Nah, kalaupun kita mualaf, kalau orang tua kita kada muslim, kain ini kita kada muslim, rasanya kada lengkap kebahagiaan kita. Kalaupun kita jadi mualaf. Jadi kita patut mensyukuri bahwa Allah ini menciptakan kita dari orang tua yang muslim, kakek nenek yang sudah muslim. Ini secara fisik. Seandainya kita hidup di India, bisa jadi Hindu juga Pak. Atau seandainya kita hidup di Thailand, bisa jadi Buddha juga. Cuma kita kadang-kadang membayangkan gitu lah, betapa ayat Allah itu sayang kepada kita. Nah, itu secara fisik. Demikian juga secara fisik yang Allah maksud adalah misalnya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sempurna. Banyak orang yang cacat, yang memang itu ujian, tapi kita lebih baik sempurna bang daripada cacat, kan kayak itu. Ya Allah, memang ujian gitu nah. Banyak orang yang lemah fisiknya, lemah otaknya, lemah jantungnya, kita sehat walafiat. Memang mereka yang sakit itu ujian. Cuman kalau disuruh memilih, dia nak menggaring akun sehat. Ya Allah, apalagi kalau sudah tua misalnya, oh ini sudah 70 umurnya masih sehat. Dah, ini betapa Allah itu sayang kepada kita.
Ya, secara fisik lah maksudnya. Nah, lebih-lebih lagi kalau secara batin. Apa maksudnya secara batin? Nah, Allah Subhanahu wa taala ini Pak buktinya Allah yang sayang pada kita, yang batin ini lebih lagi. Kenapa? Memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Pernah latihan dulu minta? Hah? Kada pernah minta. Waktu dalam kandungan pernah kada minta? Ya Allah, jadikan orang-orang beriman, yang beramal saleh, yang senang ke masjid, yang senang mendengarkan ceramah agama. Kada pernah, Pak. Tapi diberikan oleh Allah SWT nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada orang yang tidak dicintainya. Jadi orang yang tidak dicintainya tidak diberikan nikmat iman. Berarti apa? Dimurkainya berarti. Maka iman itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa Allah lebih dahulu mencintai kita daripada kita mencintai Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai kamu, kemudian kamu mencintai Allah. Tentu saja cinta di sini beda dengan cinta sesama jenis manusia, beda, laki-laki perempuan beda. Maksudnya Allah mencintai itu, Allah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan. Selain diberikan nikmat iman, juga ada dalam hati kita ini kebencian kepada kekufuran, kebencian kepada kemaksiatan. Coba aja kita disuruh bawa ya orang misalnya malam minggu kemana gitu loh, pasti kada mau kita, karena kita benci kan kepada kemaksiatan. Nah, bahkan bukan hanya kita ini diberi nikmat iman, tapi diberi nikmat amal saleh. Apa? Senang ke masjid, menjaga salat 5 waktu. Bandingkan dengan orang yang kada senang ke masjid, adalah orang kada salat, ada. Itu hidayah, Pak. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau azan itu berkumandang sampai pada hayya 'alas shalah, marilah salat. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwata billah? Tidak ada daya dan upaya melakukan kebaikan dan menghindari kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah. Artinya kita melakukan kebaikan apapun atas pertolongan Allah. Itu buktinya Allah tuh cinta lawan kita. Cuma kita ini kadang-kadang kada sadar itu aja. Nah, pada suatu hari Nabi bersama sahabat ini melihat ada banyak tawanan. Di situ ada tawanan ibu-ibu sedang mencari anaknya. Ibu-ibu sedang mencari anaknya. Setelah dapat, dia peluk, dia dekap, dia susui. Maka Nabi bersabda, akankah wanita ini tegak untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kata sahabat, tidak mungkin, karena kasih sayangnya kepada anaknya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada orang beriman daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Tujuannya apa? Kalau kita ini beriman, beramal saleh, kalau ada dosa itu kita minta maaf, mati masuk surga, Pak. Itu buktinya Allah cinta lawan kita. Kecuali kada hakun, itu aja masalahnya. Kecuali kada mau. Lalu Nabi ditanya, siapa yang kada mau masuk surga tuh? Orang yang kada taat, maka dia kada mau. Nah, demikian juga kalau kita hendak mengetahui besarnya nikmat Islam ini, ya kita lihat ya sekeliling kita ini kan, betapa banyak yang muslim, betapa banyak orang yang kada ke masjid, betapa banyak orang yang kada memperhatikan salat. Bahkan kadang-kadang dulu masih ada kapal, Pak. Wah, ini kada ada lagi kapal ke Surabaya tuh kan, tahun 90-an kapal. Di situ tuh kalau sembahyang waktu di kapal tuh salat tuh ribuan orang di kapal itu, Pak. Tapi kalau kita perhatikan paling 2 kali salat lah sudah di masjid di kapal tuh hampir 6 sudah. Artinya itu aja orang yang sembahyang, padahal di kapal itu kan istilahnya kalau Allah menenggelamkan
tenggelamlah kapal itu kan. Tapi orang salat sedikit aja. Nah, tapi perhatikan di pasar Tersari, pasar Hanyar bahasa Banjarnya ini. Subuh misalnya. Allahu Akbar, subuh. Paling sedikit orang salat subuh di masjid situ. Orang ramai berjualan aja nah. Nah, ini menunjukkan betapa nikmat iman itu luar biasa. Luar biasa. Jadi itu nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha wallahu samiul alim." Sekiranya bukan karena karunia Allah, seandainya bukan karunia Allah, bukan nikmat Allah kepadamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu ini bersih dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang keji, yang buruk, yang jahat. Artinya kita ini bersih dari perbuatan keji, yang buruk, yang jahat, yang mungkar karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala aja. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melaksanakan kebaikan, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini Pak, bukti Allah itu cinta kepada kita. Jadi Allah yang lebih dulu cinta kepada kita. Allah ingin agar kita masuk surga. Contoh lain lagi. Sembahyang 5 waktu ini aja nah. Seandainya pian makan hari ini misalnya masak sayur bening dengan tempe, esok sayur bening pulang dengan tempe, esok sayur bening pulang dengan tempe. Pasti pian bosan. Bujurlah. Iya, tempe taruh sayur bening taruh sajalah. Tapi pernah ada pian merasakan datang ajan salat, adalah pian merasa sembahyang taruh kadadan. Artinya kada pernah bosan kita melaksanakan kewajiban itu, kada pernah bosan. Ini dari mana datangnya kada bosan? Dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya bahwa Allah lah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan semua itu. Itu hakikatnya. Jadi pada hakikatnya Allah lah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan semua kewajiban itu. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara dan penyayang kepada hamba-hambanya. Tinggal kita aja lagi hamba. Tinggal kita tuh apa? Sedikit aja bersabar. 1, laksanakan perintah. 2, tinggalkan larangan. 3, kalau berdosa itu mohon ampun, mohon maaf. Mati masuk surga. Apa kalinya? Cuma kita ini melihat bahwa nikmat itu pada zahirnya dunia. Iyalah. Kayak Pak Ambar, alhamdulillah baik ya. Syukur dapat rezeki. Nah, bila dapat rezeki syukur. Tapi dikatakan alhamdulillah. Pian apa Ambar? Baik alhamdulillah. Kau aja yang berjamaah, jarang orang itu. Tapi kalau dapat rezeki alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah. Karena kita melihat bahwa cinta Allah itu pada duniawi. Padahal duniawi ini diberikan kepada Allah baik orang beriman maupun orang kada beriman dunia tuh. Bahkan dunia itu lebih banyak diberikan kepada orang yang tidak beriman kan? Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang beriman nih. Kenapa bila diberi banyak dunia orang beriman nih lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Kada ingat lagi. Sehingga secukupnya aja. Lebihan ada jawab lebihan. Cuma kada lebih benar. Bila diberi lebih benar, Allah tahu sudah. Ini pacang kada ingat lagi ini. Pacang berdadamian aja kan. Nah, itulah Allah cinta. Jadi tanda cinta Allah kepada kita bukan memberikan dunia kada. Karena dunia ini diberikan Allah kepada orang yang dicintainya ya, yang dimurkainya ya, orang muslim ya, orang non muslim ya, orang yang taat ya, orang maksiat pun diberikan Allah dunia. Namun iman Islam hanya diberikan Allah kepada orang yang dicintainya. Tinggal kita lagi sabar, ya kan? Sabarnya apa? Taat kepada perintah, jauhi maksiat. Kalau berdosa mohon ampun. Jadi kalau masuk surga tuh, kalau masuk neraka tuh maaf kelewatan. Kelewatan sudah orang itu kalau masuk neraka. Kenapa? Karena kalau berdosa minta maaf kan kita. Seharusnya sebesar apapun dosa kita dimaafi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu masuk neraka kelewatan
Kenapa? Karena menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk bertobat. Mana itu? Jadi rumusnya kadang malih. Apa rumusnya kadang malih ulun-ulangi? Yang perintah dikerjakan. Langsung sunat dikerjakan boleh, tapi lebih baik dikerjakan. Yang wajib dikerjakan ini hanya dua aja juga pulang hidup nih. Apa? Sembahyang, puasa, yalah. Haji bang, amun berduit aja. Nah, zakat bang, amun berduit aja juga. Nah, yalah. Jadi yang wajib dikerjakan ini dua aja pada umumnya toh. Sembahyang lawan puasa. Zakat bagi orang yang mampu, haji bagi orang yang mampu. Tinggalkanlah yang dilarang. Kemudian kalau berdosa mohon maaf, yang boleh dinikmati. Nyamannya sudah hidup nih, yang boleh apa aja, yang boleh dinikmati. Jadi dokter ini boleh makan dinikmati, ini boleh olahraga dinikmati, ini boleh dipakai dinikmati. Masuk surga sudah. Seharusnya kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah taala sebenarnya menginginkan kita ini berada dalam nikmat hidup di dunia dan di akhirat. Makanya doa sampean, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudah-mudahan kami kebaikan hidup di dunia sudah. Kebaikan hidup di dunia sudah, sampai hari ini hidup aja dah. Ya Allah. Nah, dan kebaikan hidup di akhirat. Satu mat aja lagi. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Orang tuh kafir, non muslim misalnya, 5 menit lagi meninggal, mengucap doa kalimat syahadat masuk surga lah Pak. Orang tuh non muslim, 5 menit lagi meninggal, mengucap doa kalimat syahadat masuk surga. Orang non muslim tuh, apalagi kita ini sudah taat. Ya kan? Nah, itulah yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan mempertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebahagiaan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti kita cinta kepada Allah adalah dengan taat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahagia dalam menjalankan ketaatan itu, bukan dengan perasaan terpaksa. Kenapa? Sekali lagi ulang-ulangi, sebenarnya Allah ingin kita ini masuk surga. Cuma kitanya banyak yang kada hakon, itu aja masalahnya. Jadi kada sama Allah taala. Demikian kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.